Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Kali ini saya mau ngasih tutorial cara menggunakan obeng sok yang benar dan juga cara-cara buka baut ya teman-teman agar tidak selek ya teman-teman. Trik dan cara-cara membuka baut agar tidak selek, dan juga saya ngasih tahu kunci apakah yang layak dipakai seperti teman-teman yang lainnya gitu ya teman-teman, yang umumnya gitu ya teman-teman. Ini saya punya Suji Shock dua macam ya teman-teman. Yang satu merek Tekiro, yang satunya lagi polosan ya teman-teman, nggak ada namanya ya teman-teman. Kebetulan waktu itu saya beli kondisi lagi tidak, keuangannya tidak mendukung ya teman-teman. Ini yang biasa yang nggak bermerek ya teman-teman, putihnya terlalu mengkilat ya teman-teman. Dan ini yang bermerek, putihnya nggak terlalu mengkilat, yang Tekiro ya teman-teman. Jadi seperti ini ya teman-teman. Untuk dari segi beratnya aja beda ya teman-teman. Jadi untuk segi beratnya juga beda teman-teman, lebih berat yang bagus ya teman. Ini lebih berat yang ini ya teman-teman. Warnanya pun juga beda ya teman-teman. Ini yang biasa teman-teman, yang depan nih, yang belakang yang bermerek teman-teman. Yang biasa nih, ini biasanya kalau buat buka baut yang paling yang seret banget gitu, suka dia muter sendiri teman-teman. Bautnya nggak muter tapi kuncinya ini muter sendiri teman-teman. Karena saya sudah memakai teman-teman, jadi saya udah tahu ya teman-teman. Karena saya udah pakai, terkecuali saya belum pakai itu saya dibilang bohong gitu atau cuma ngomong gitu ya teman-teman. Ini faktanya, saya sudah pakai sendiri ya teman-teman. Pas saya pakein ke yang bagus langsung bisa teman-teman. Ini seperti ini teman-teman. Jika mau pakai obeng shock harus benar-benar posisi masuk semuanya teman-teman, harus benar pas ke baut itu masuk semuanya teman-teman. Jangan masuk separuh-separuh ya teman-teman, nanti bisa selek juga ya teman-teman, meskipun kunci shocknya bermerek atau bagus ya teman-teman. Soalnya masuknya nggak semuanya gitu ya teman-teman. Jadi seperti ini teman-teman, ini yang sudah rusak ya teman-teman, yang sudah selek, dan ini yang masih bagus ya teman-teman, yang nggak selek. Jadi saya kasih contoh ya teman-teman, kalau yang selek dan tidak selek yang ini ya teman-teman. Jadi biar teman-teman tuh paham gitu ya teman-teman, seperti apa dan bagaimana gitu ya teman. Yang selek nih teman-teman, bisa diketahui ya pinggiran sudah nggak ada selek, gara-gara bukanya tidak hati-hati ya teman-teman. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nanti saya contohkan ya teman-teman, cara bukanya yang benar seperti apakah kunci kita masuk ke baut itu. Nanti saya akan kasih contohnya ya teman-teman. Ini contoh yang rusak dulu ya teman-teman. Ini yang rusak sebelahnya, dan ini yang masih bagus. Yang rusak sebelahnya yang ini ya teman-teman. Ini yang rusak, ini yang masih bagus ya teman-teman. Jadi di sini ada dua baut ya teman-teman. Yang satunya masih bagus, yang satunya masih rusak ya teman-teman. Jadi bisa dipahamin ya teman-teman. Sampai di sini bisa dipahamin teman-teman ya semuanya. Kalau baut selek itu seperti apa? Ini bautnya teman-teman yang sudah selek teman-teman. Jadi ujungnya itu nggak ada tajam-tajamnya sama sekali teman-teman. Jadi seperti kayak bulat gitu ya teman-teman, kayak besi bulat gitu ya teman-teman. Jadi bulat, nggak ada ujungnya, ini nggak ada tajam-tajamnya teman-teman. Jadi teman-teman bisa paham ya seperti apakah
baut yang udah selek gitu kan teman-teman. Takutnya teman-teman nggak paham gitu ya, ujungnya ini nggak ada tajam-tajamnya ya teman-teman. Jadi pas dimasukin ke baut pas sudah dimasukin ke kunci sok seperti ini, kita diputer juga tetap dia ikut motor teman-teman, tapi kuncinya nggak motor, cuma bautnya doang yang motor teman-teman. Ini yang masih bagus teman-teman, ujungnya masih kan tajam tuh teman-teman, masih tajam ujung-ujung bautnya itu, ujung bengkok bautnya itu maksud saya masih tajam ya. Oke, kita lihat bersama-sama ya teman-teman. Kelihatan kan teman-teman ya, itu kan ujungnya masih ada, masih tajam ya teman-teman. Nah seperti ini teman-teman, kita coba masukin ke kunci soknya, kita putar. Nah itu kan ikut muter juga teman-teman, kuncinya ikut muter juga kan, dia nggak mau muter bautnya aja ya teman-teman. Jika yang sudah selek tadi muter bautnya aja ya teman-teman, jadi kuncinya nggak mau muter gitu teman-teman, karena sudah rusak teman-teman, akibat penggunaannya yang kurang hati-hati dan kurang waspada ya teman-teman. Akibat penggunaannya ya teman-teman kurang hati-hati teman-teman, dan tidak memperhatikan posisi bautnya teman-teman. Posisi bautnya yang terletak di motor atau terletak di yang lain-lain, posisinya itu masuknya nggak pas teman-teman. Jadi kadang-kadang kurang masuk, kadang-kadang masih masuk separoh, udah main putar saja ya teman-teman. Jadi itulah yang bikin merusak baut ya teman-teman. Jadi itu ya teman-teman gejalanya yang bikin merusak baut ya teman-teman. Awalnya belum masuk ya teman-teman, langsung main putar gitu ya teman-teman, nggak dipastikan baut itu benar-benar masuk, sudah pol atau sudah mentok gitu ya teman, tidak dipastikan dulu. Harusnya kalau membuka pastikan dulu seperti itu. Harusnya pas buka itu harus benar-benar diposisikan sudah pas ya teman-teman, jangan asal main udah dimasukin belum dicek benar-benar masuk apa enggaknya, main putar aja gitu teman-teman. Jadi nggak seperti itu ya teman-teman. Kalau langsung main begitu aja bisa rusak ke bagian baut ya teman-teman, seperti yang tadi bisa selek itu baut-bautnya semua, jadi bisa rusak ya teman-teman bautnya. Jadi seperti itu ya teman-teman, bukannya gimana ya, saya kan mau ngasih tutorial agar teman-teman bisa ngerti cara buka bautnya biar nggak pada selek baut-bautnya yang menempel ya teman-teman. Nanti saya akan contohkan ya teman-teman seperti apakah baut yang nempel dan pas kita engkol atau pas kita buka gitu ya teman-teman, atau pas kita buka gitu ya teman-teman, seperti apakah gitu. Ini yang seperti ini ya teman-teman caranya teman-teman. Nih saya taruh di bawah supaya lebih jelas ya teman-teman. Ini seperti ini ya teman-teman. Jadi pas posisi rapat seperti ini ya teman-teman, posisi rapat seperti ini kita langsung engkol aja ya teman-teman, tekan dan langsung engkol, insya Allah tidak bakal selek ya teman-teman. Jika menggunakan kunci sok yang bermerek atau yang bagus ya teman-teman. Kalau kunci sok yang biasa ya mungkin kuncinya juga yang kalah dan juga bisa merusak ke bagian bautnya juga ya teman-teman. Seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau ibarat kata masih dibuka nggak bisa, keras, teman-teman bisa pakai logika ya teman-teman. Takutnya dia baut terlalu kering, jadi kasih pelumas dulu atau kasih oli kah atau kasih bensin kah supaya dalamannya itu basah atau encer, jadi bisa lebih mempermudah melepasnya gitu ya teman-teman. Kadang-kadang kan ada baut belum pernah buka-buka, sudah lama banget gitu teman-teman ya, jadi otomatis itu kan kering ya teman-teman. Jadi seperti ini teman-teman ya, harus rapet bener-bener pol ya teman-teman. Contohnya yang di video ini ya teman-teman, harus benar-benar pol dan rapet ya teman-teman. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi seperti itu ya teman-teman, gampang sekali ya teman-teman dan mudah sekali dipahami dan dimengerti ya teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat video ini buat teman-teman semuanya.
Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Share ya yang jauh ya teman-teman. Bunyikan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya ya teman-teman. Agar saya tidak bosan-bosan membuat video terbaru selanjutnya ya teman-teman. Jadi seperti itu ya teman-teman. Ini yang KW kunci soknya ya teman-teman, lebih paham. Ini yang KW warnanya lebih mengkilat, dan ini yang bermerek ya teman-teman. Ini ada mereknya ya teman-teman, lebih bermerek, lebih bagus teman-teman. Harganya juga sedikit agak mahal ya teman-teman. Ini teman-teman yang Tekiro teman-teman. Ini yang Tekiro ya teman-teman, bisa dilihat ya namanya Tekiro ya teman-teman. Saya menggunakan obeng ini teman-teman.